atas nama cinta, karena cinta akan luntur. Tidak atas nama makhluk Allah, karena makhluk Allah pun juga akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah sekian waktu tertunda untuk bersama kita mengkaji dengan rekan-rekan kita PAC Sidoarjo Kota, para aktivis, para penggerak penggiat IPNU dan IPPNU. Tentu kita berharap salat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi kajian insyaallah bersama kita mengunduh kebaikan keberkahan dari salafun salih seputar tentang amalia-amalia dalam lingkup keyakinan kita tentang kebaikan, kebenaran, yakni Ahlussunnah wal Jamaah Nahdhiyah. Dan semoga apa yang kita kaji senantiasa menjadikan keyakinan, kekuatan makin tangguh, makin utuh, bersama kita menyeduh daripada ajaran salafun salih yang kebetulan sebagaimana yang bersama kita diskusikan, yang kita kaji adalah kitab yang ditulis oleh Murabbi Ruhina Romo Kiai Haji Ali Maksum Al-Jukjawi, yakni Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini adalah kitab monumental, utamanya di kalangan warga Nahdliyin, yang di sini sesungguhnya kitab dalam mengupas, memaparkan kandungannya lebih sifatnya tematik, ya, yang teruntuk asal muasal daripada tujuan penulisan ini Romo Kiai Haji Ali Maksum, yakni untuk para santri di pondok pesantren Al-Munawwir Yogyakarta, yang kemudian juga dilakukan editing, ya, mungkin oleh seorang muridnya dari Pekalongan, Kiai Subhi, dan alhamdulillah luar biasa sampai hari ini diajarkan di berbagai pesantren, utamanya bagi mereka yang ingin menggali, mengkaji untuk makin memperteguh keyakinannya bahwa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah benar kiranya menjadi sebuah ajaran yang dinyatakan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi ketika baginda Rasul mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan dan yang selamat hanya satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu seiring waktu banyak orang mengaku-ngaku bahwa kami ada Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya, yang pengikutnya disebut dengan Sunni. Nah, ini kemudian perlu pembuktian. Benarkah pengakuannya itu layak disebut sebagai bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak?
Apa yang kemudian secara sekilas yang kita bisa menjadi pegangan teguh benar bahwa dia adalah min ahli sunnah wal jamaah, yang dikatakan sebagai firqah an-najiyah, firqah yang selamat, yang mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya meliputi hal yang terkait dengan ketauhidan, kemudian fikih dan tasawuf. Bila pengakuan itu sebaris lurus dengan ajaran tauhid yang disepakati oleh para pembesar ulama, yang dibawa oleh Abi Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, bisa dibenarkan. Di dalam fikih pun juga mengikuti setidaknya salah satu daripada 4 mazhab, dan dalam tasawuf termasuk juga bagaimana mensepakati apa yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumid dharain amin. Nah, di dalam kitab ini, kitab yang luar biasa ini, tidak semua diuraikan, dikaji, membahas tuntas permasalahan-permasalahan waqi'iyah yang terkait untuk pengukuhan, penguatan, dan bahkan untuk pengamalan kita. Benarkah kita seorang Ahlussunnah wal Jamaah? Ada kajian-kajian tematik beberapa bab yang juga disertai dengan hadis sebagai penguat, dan juga mungkin disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ali Maksum tentang fadilah amalan, dan mungkin ada ziyadah, ada keterangan tambahan yang nanti akan diuraikan sebagai kajian kita bersama. Marilah kita awali dengan kita membaca Fatihah kepada para pejuang-pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, utamanya untuk sang muallif, penyusun, penulis daripada kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah ini, terutama juga untuk bagaimana pula bahwa organisasi yang berpegang teguh Ahlussunnah wal Jamaah yang kita yakini adalah Nahdlatul Ulama. Semoga seiring dengan situasi masih belum tuntas dari pandemi ini, Allah sehatkan beliau, oleh Allah panjangkan usianya hingga kita bisa nyandong barokani pun, seakan ngalap ilmu ini pun, derek kiai sampai mati, sebagai keyakinan kita. Ya Allah aladini alamana wa salafuna salih sam'al bihadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'na biha bi'ulumid dharain amin. Ya Allah wa ulama salaf salih, ya Allah wa muassis jami'an Nahdlatul Ulama wal ulama ina makan Syambashun As'ari wa ila hadrati ya Allah. Syawli lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahim tur welas asih ing dalem akhirat belaka. Ini bahasa gandulnya. Kalau bahasa nasionalnya, bahwa kita mengawali untuk mengkaji kitab yang luar biasa ini dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Betapa kajian kita bersama ini, sang penyusun pun mengawali dengan bismillah, seiring bismillah memberikan faidah yang luar biasa yang dikatakan dalam satu hadis, mengawali segala sesuatu la yubtada'u bi bismillah fa aqta. Ketika kita mengawali kebaikan tidak diawali dengan bacaan bismillah, niki keberkahannya berkurang, bahkan terputus. Fau abatar dalam satu riwayat yang lain.
Dan dari sisi yang lain di dalam riwayat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan fadilah daripada bismillah dengan ditulis. Man kadzaba bi bismillah, apa itu ya? Tajawwada ta'ziman lillah qad ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Al hadits au kama qala. Barang siapa yang menulis bismillah dengan niat memperbaiki, atau dengan barang siapa menulis bismillah dengan diperbaiki penulisannya dalam rangka mengungkapkan rasa ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan segala dosanya, baik yang lewat ataupun yang akan datang. Betapa agung fadilah, keagungan yang kita dapatkan atas bismillah ini. Secara pemaknaan luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Setidaknya memberikan pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu yang mesti kita awali yang terkait dengan kebajikan, kebaikan, dan kemanfaatan, maka gantungkanlah semuanya atas nama Allah. Setidaknya mengatasnamakan segala sesuatu ketika kita memulai segalanya. Ada dua hal yang setidaknya kita dapatkan. Betapa kita lemah atas apa niat kita yang akan datang. Boleh jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu kita mengharapkan limpahan kemudahan dari Allah. Maka kemudahan atas nama Allah adalah cara yang terbaik. Karena Allah ada zat yang maha perkasa, zat sang penguasa apapun. Maka harapannya kita membaca bismillah, segala sesuatunya lancar seperti harapan yang kita inginkan. Yang menarik bahwa kalimat basmalah ini diawali dengan huruf ba. Padahal kalau kita kenal dari serangkaian huruf hijaiyah itu diawali dengan alif, baru ba. Ada berbagai argumen atas ini semua. Salah satunya memang hikmah di balik ini. Ba ini adalah kalimat atau huruf yang pertama kali kita di alam ruh menyebut atau menyampaikannya. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, adakah aku Tuhanmu? Kita serentak dulu di alam ruhani menyatakan bala, qalu bala, nggih. Dan pengucapan ba ini luar biasa. Bagaimana mulut kita pun tergerak dengan mangap, terbuka ini menunjukkan bahwa kita siap untuk menerima nasihat, siap untuk diberi bimbingan oleh Allah. Beda dengan alif, harus mingkem, seakan tidak ada keterbukaan di sana. Dan ba dikaitkan dengan tanda-tandanya yang bedakan ta, sa, yang hampir sama dengan pola-pola kayak perahu gitu ya. Ba ini titiknya satu di bawah. Dalam satu riwayat jumlah titik dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juz itu 114 surat, 6.666 ayat, titiknya itu kurang lebih 1 juta lebih 25.000 lebih 3. Berapa rekan-rekan ini tadi? 1.025.000 lebih 3. Uangnya. Yang menarik yang pertama kali tampil di depan ketika Al-Quran dibuka, kita ketemui pertama dalam surat Fatihah. Di Fatihah ayat yang pertama sebagaimana kita yakini adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari 1 juta lebih itu titik, nanti ketika di akhir penghujung daripada surat kita ketemukan nama surat An-Nas. Dan di akhir daripada surat An-Nas ya, ada huruf yang menarik, titiknya tidak lagi di bawah, tetapi yang ada titik daripada terakhir surat An-Nas, titiknya berada di atas. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Berarti
huruf hija yang punya titik dalam kalimat atau dalam huruf yang terakhir surat An-Nas adalah huruf nun, yang dimana nun itu titiknya di atas. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Bahwa hendaknya kita ketika kita ingin mendekat dengan Allah, dengan kita bisa memahami, diberi futuh oleh Allah, hidayah oleh Allah untuk bisa memahami dengan benar, jadikanlah perilaku kita laksana huruf ba yang titiknya ada di bawah, yakni menjadi pribadi yang penuh ketawadhuan, rendah hati dan sebagainya. Maka kalau ini menjadi modal awal ketika kita coba menginjak kajian-kajian tentang keagamaan, mengenal Allah dengan baik, hingga dalam hidup ini sesuai yang digariskan, maka sang salik, sang tolib, sang pencari ilmu itu harus meletakkan dirinya sebagai pribadi mutawadhiin. Nah, ini karakter-karakter santri. Karakter-karakter santri. Hingga kemudian ada ungkapan derek kiai sampai mati. Ya, tidak henti-hentinya kita tetap sebagai santri. Sekolah SMP SMA boleh lulus, SD lulus jadi SMP, SMP lulus jadi SMA, SMA lulus jadi perguruan tinggi S1 S2 S3, selesai ya selesai. Tetapi untuk jadi santri seakan-akan sulit kita untuk bisa tamat. Sampai dia seorang kiai yang dengan ribuan muridnya, dia di hadapan gurunya tetap laksana santri atas ketawadhuannya. Jadi santri nggak pernah lulus sampai mati, makanya derek kiai sampai mati. Kita gantungkan segala-galanya ini kepada Allah. Maka ketika mengawali segala sesuatu dengan mohon ma'unahnya dan tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, langkah yang paling bijak adalah menggantungkan diri kepada Allah dengan menyebut asmanya. Bismillahi, tidak atas nama cinta karena cinta akan luntur, tidak atas nama makhluk Allah karena makhluk Allah pun juga akan hancur.